Welcome in my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nisyantul Naridaini dengan NIM 230108111004 kelas Tandris Matematika A. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Musyid Harumawan. Pada kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Apa saja? Yuk kita lihat. Kondisi masyarakat Islam Mekah masa Nabi Muhammad. Kota Mekah merupakan tempat yang dipandang suci oleh seluruh bangsa Arab. Kota Mekah sejak awal didirikan telah mengenal sistem pemerintahan. Beberapa suku pernah memegang kekuasaan atas kota Mekah, yaitu suku Amalikoh atau sebelum Nabi Ismail dilahirkan, suku Jurhum, dan suku Khuza'ah pada tahun 440 Masehi. Suku Khuza'ah yang mengambil kekuasaan Mekah dari suku Jurhum mendirikan Darun Nadwah, yaitu tempat untuk bermusyawarah bagi penduduk Mekah di bawah pengawasan Qusay. Ada 3 kelompok masyarakat jahiliyah. Yang pertama, masyarakat pagan yang nomaden. Yang kedua, masyarakat pagan yang menetap. Dan yang terakhir, mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Peradaban pada masa Rasulullah. Yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Yang kedua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslim dan non-muslimin. Dan yang keempat, peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, ada beberapa perubahan bangsa Arab dilihat dari segi budaya. Yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukas. Pada zaman Islam, mereka membaca Al-Quran setiap pagi dan sore. Dan yang kedua, adanya pengaturan terhadap pernikahan. Yang ketiga, pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah mengubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem permanen karena dalam Islam, semua orang memiliki hak yang sama. Dan yang kelima, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah, mereka pergi karena agama Islam melarang perbuatan yang meratap. Ada 2 dampak perubahan peradaban masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama, perubahan tatanan sosial. Terjadi pergeseran dari masa tidak bermoral menuju moralitas yang beradab, yang didasari oleh asas-asas yang diciptakan oleh Nabi Muhammad di bawah bimbingan wahyu. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi simbol strategi dakwah pertama, serta menjelma sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan, serta tempat pemilihan khalifah dan diskusi umat. Yang kedua, pembentukan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin, menghapuskan sekat kesukuan dan membentuk solidaritas yang kuat di antara umat muslim, sehingga mereka saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tempat tinggal dan harta benda. Ada 5 prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan masyarakat Madani. Yang pertama, sistem mu'akhah. Yang kedua, ikatan iman. Yang ketiga, ikatan cinta. Yang keempat, persamaan si kaya dan si miskin, dan yang kelima, toleransi umat beragama. Apa saja sih sistem ekonomi yang diterapkan oleh Nabi di kota Madinah? Yang pertama, prinsip-prinsip Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, integrasi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah. Yang ketiga, solusi dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, sumber pendapatan negara. Dan yang kelima, pengelolaan harta rampasan perang. Apa saja sih? Ada 5 strategi pembentukan masyarakat Madani oleh Rasulullah SAW.
Yang pertama, pendirian masjid sebagai pusat kegiatan. Yang kedua, penguatan hubungan vertikal dan horizontal. Yang ketiga, sarana pembentukan masyarakat. Yang keempat, persaudaraan sejati. Dan yang kelima, pentingnya keselamatan dan kesejahteraan bersama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.